Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Ketika kita ini masih di alam ruh, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada ruh-ruh yang ada ketika itu. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Rob kamu? Maka serentak si roh-roh ini menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkaulah Rob saya, Robku, engkaulah yang memberikan manfaat madarat, engkaulah yang memberikan kami segala macam kemuliaan, kehinaan tangan engkau. Maka semua roh ini mengakui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kehebatannya Allah SWT. Maka hadirin, untuk membuktikan atas ikrar mereka, ya, maka sekarang ini di dunia ini Allah buktikan apakah benar pengakuannya atau ingkari daripada ikrar yang diucapkan ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kekasihnya, telah mengirim kekasihnya, telah mengorbit kekasihnya para nabi, para anbiya salam yang berjumlah 124.000 para nabi. Tetapi yang kita harus tahu itu 25 para nabi. Semuanya mereka mendatangi umatnya. Karena hadirin, tidak satu pun yang paling hebat di antara kaumnya nabinya. Nabinya ini yang paling alim di antara kaumnya. Nabi ini yang paling kuat di antara nabinya. Nabi ini di antara dia yang paling ganteng di antara kaumnya. Pokoknya semuanya ada para nabinya, Pak, pada di antara kaumnya ini. Itu hadirin. Dan semua nabi ini mendatangi umatnya. Tidak satu pun yang tidak datangi oleh nabinya pada kaumnya. Bagaimana Nabi Nuh AS datangi kaumnya siang malam, Pak, untuk menyeru manusia, untuk menyampaikan kalimat yang agung, untuk menyatakan bagaimana agungnya Allah, untuk beriman pada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, kalau sudah datang nabinya mengutus, memberitahu, maka kaumnya menentang, tidak mau mengikuti nabinya, hadirin, maka Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Tapi hadirin, bila mana kaumnya ini menerima kebenaran datang nabinya, imani nabinya, maka Allah akan memuliakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, Pak, ini semuanya apa yang ada kita amanah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari, Pak, kehadiran kita ke dunia ini Allah Subhanahu wa taala punya suatu maksud yang besar, hadirin. Bagaimana kita ini di sini di dunia ini kita diberikan suatu amanat, Pak. Suatu tanggung jawab. Yang mana amanat ini diberikan pada gunung-gunung, mereka tidak kuat menerimanya. Kalau gunung ini menerima agama, dia akan hancur. Begitupun langit bumi, semuanya enggan menerima amanah ini. Tapi manusialah yang dia berani menanggung amanah itu. Apa itu amanah? Agama, hadirin. Agama, hadirin. Dengan agamalah kemuliaan manusia akan wujud. Kemuliaannya, kekuatannya, kehebatannya akan datang pada kaum-kaum yang mau mentaati daripada nabinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kita hamba ini kita patut bersyukur. Karena semua apa yang ada pada kita ini semuanya ini, Pak, ini amanah. Mata kita dikasih mata, kita kembalikan kepada yang ngasih amanah tadi. Nah, kita syukuri. Tanda disyukuri nikmat mata, kita melihat perkara yang baik daripada mata kita. Tidak mau kita menjolimi hak mata ini untuk berbuat yang melanggar hukum Allah.
berarti kita sudah mensyukuri atas nikmat mata yang diberikan pada kita. Karena semua akan dipertanggungjawabkan, Pak. Mata kita, kuping kita, telinga kita, semua akan ditanya tentang apa yang diberikan amanah-amanah tersebut, hadirin. Maka hadirin, kenapa kita tidak mau mentaati Allah, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, bahkan kita sebaliknya kita ingkari, karena kita merasa milik kita, mata merasa punya kita, sehingga kita gunakan mata kita semau kita. Begitupun pendengaran kita gunakan semau kita, karena merasa ini milik kita. Begitu ucapan kita, perbuatan ucapan kita yang kita ucapkan, kita gunakan semaunya ucapan kita, tidak mau kita untuk mengikuti aturan Allah dalam lisan kita. Hadirin, makanya hadirin, setiap anggota tubuh kita ini akan rusak kalau kita tidak tunaikan hak-haknya. Satu anggota tubuh kita, Pak, yang kita tidak ikutin perintah Allah, itu akan jadi masalah, akan jadi komplain daripada organ susunan daripada tubuh kita ini. Nah, kita harus, kalau pengen sehat, ya kita harus taat sama Allah. Mesti masing-masing gunakan sesuai dengan kehendak Allah, Pak. Mata sesuaikan dengan baik-baik. Begitupun kuping kita dengarkan yang baik-baik. Begitupun pikiran kita, kaki kita, tangan kita, semuanya, Pak. Baru di sini kita akan kita sudah mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita, hadirin. Karena hadirin yang dirahmati SWT, Allah itu maha suci. Allah maha suci. Nggak mau, Pak, kita ini kotor-kotor bercampur dengan yang maha suci. Allah nggak mau, Pak. Allah nggak mau, Pak. Bagaimana kita ini mengembalikan pada Allah ini dalam keadaan suci, bersih. Baik indera kita ini sudah kita bersihkan. Baik tangan kita gunakan yang baik-baik. Begitupun kaki kita melakukan yang baik-baik. Begitupun lisan kita seperti itu, hadirin. Pokoknya kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah. Maka hadirin, kita, Pak, sama Allah ini hijab kita gitu, Pak. Apa hijab kita pada Allah? Kita merasa memiliki. Itulah satu hijab kita pada Allah. Pada semua ini wujud kita bukan wujud kita sebenarnya. Ya. Harta kita juga semuanya bukan harta kita milik Allah. Ilmu kita yang kita miliki bukan punya kita, punya Allah. Ya. Begitulah hadirin, orang yang beriman nih, yang sudah dia mengakui semua adalah Allah, maka dia tidak mau menggunakan sedikit pun daripada atas anugerah Allah yang Allah berikan, dia gunakan sewenang-wenang, tidak mau. Tidak mau, Pak. Inilah orang-orang yang Allah berikan petunjuknya. Yang berikan Allah jalan-jalan petunjuknya, hadirin. Karena apa, hadirin? Kalau usaha kebaikan ini memang perlu diperjuangkan. Hak ini datang, Pak, perlu ada usaha. Tapi kalau batil ini, ya dengan sendiri datang dia, dengan tanpa ada usaha, tanpa ada kita olah, tanpa kita ada usaha, maka datang sendiri, hadirin. Ketahuilah, hadirin, dalam diri manusia ini sebenarnya ada potensi, ya, mutiara yang sangat bernilai, ya, mutiara yang sangat berharga, Pak, dalam diri manusia, setiap manusia. Tapi itu harus diolah, diusahakan, diperjuangkan. Sebagaimana kita tahu, emas itu harus ada kita dengan susah payah mati-matian, Pak, untuk dapat emas yang ada dari dasar bumi atau dari gunung. Nggak semudah gitu, Pak. Diperjuangkan, kadang sampai ada yang cebur, Pak, ke situ ada mati. Itu untuk emas, untuk itu. Jadi nggak ada yang instan, Pak. Kebaikan itu harus usahakan. Baginda Rasulullah, Pak, bagaimana dia ketika dia mulai dakwah, Pak, dibuat di Mekah. Ya nggak, dia pikir gimana Mekah yang jauh-jauh menyembah berhala, jahiliyah, yang mereka tuh sudah berbuat perkara yang kebatilan, perkara yang kemusyrikan, perkara yang benar-benar mendatangkan murkanya Allah perbuatan mereka. Tapi karena Nabi usaha dibuat, mendatangi kaumnya, mendatangi kabilah ke kabilah, mendatangi rumah ke rumah untuk menyeru manusia
untuk mengajak manusia, untuk menggunakan manusia kepada la ilaha illallah. Maka hasil dari olahan Rasulullah ini, obok-obok Nabi datangi rumah ke rumah, akhirnya dapatlah mutiara Pak, seperti mutiara Abu Siddiq yang diajak kepada Islam, langsung dia cash mengikut. Begitupun Umar, Utsman. Sehingga hadirin, Abu Siddiq ini yang langsung dia Nabi Pak itu datang ke Abu Siddiq itu tiap hari Pak. Tiap hari datangi, begitu nanti Umar juga tiap hari datangi Pak, untuk mengajak manusia. Begitu pun ke Abu Jahal juga Nabi mendatangi tiap hari Pak. Dia datangi. Itu bagaimana manusia itu mengenalkan kepada Allah. Karena sifat-sifat itu Pak, sifat keburukan itu sudah ada pada manusia juga ada. Jadi sudah komplit ini manusia Pak. Sifat-sifat negatif sudah ada, sifat yang baik pun ada. Maka harus diolah yang kebaikan ini Pak. Yang negatif tetap tidak, tanpa usaha datang sendiri Pak. Hadirin. Tapi usaha yang hak nih, usaha yang kebaikan nih perlu ada diusahakan. Perlu adanya ikhtiar dan sebagainya Pak. Ini hadirin. Karena Allah Subhanahu wa taala Pak, dia tidak inginkan kita susah Pak di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita ini dunia ini dalam keadaan kegelapan. Karena manusia itu hakikatnya jahil. Manusia hakikatnya dalam keadaan dia kejahilan yang nyata. Kalau tidak aku beri petunjuk, kalau tidak aku beri hidayah, kalau tidak aku berikan suatu sinar cahaya penerang, dia kegelapan. Maka hadirin, kita mendengarkan nasihat-nasihat ya. Apa itu berupa ceramah-ceramah kah? Kita dengarkan dan kita kosongkan hati kita. Wah ini benar ya Allah, apa yang saya katakan ustaz saya benar ya Allah. Di hati kita kosongkan. Hati kita benarkan. Ta'asufil qalbi, perkesalan hati. Maka itu masuk Pak rohani tadi nur tadi ke dalam hati kita. Karena kita merasa kosong. Tapi kalau merasa kita sudah tahu, merasa kita sudah berilmu, merasa kita sudah ada, maka nggak bisa lagi Pak. Jadi pintu ilmu itu terbuka setelah kita merasa tidak tahu, maka pintu itu masuk Pak, pintu ilmu itu masuk ke hati kita. Dan pintu ilmu tertutup setelah kita merasa tahu. Ibarat atau ibarat gelas atau botol ditutup, nggak bisa lagi masuk Pak air. Tapi kalau kita merasa kosong, merasa nggak tahu, merasa kita nggak bisa apa-apa, maka itulah mudah si nur tadi Pak, nur itu masuk ke dalam hati kita. Ada nur yang masuk nempel di hati, ada masuk ke dalam, itu terserah kita Pak, usaha kita. Ada yang hanya tempel di luar Pak, itulah orang yang hanya kadang taat kadang enggak, karena memang belum masuk ke dalam hatinya Pak, baru nempel di luar hati aja, di luar kalbunya Pak, belum sampai ke hati, belum masuk Pak. Ini hadirin, memang tugas kita hanya ngasih, kita hanya sedikit memberikan sedikit tuntunan, kita hanya sedikit memberikan nasihat yang baik-baik. Nah, nanti Allah ngasih hidayahnya, ya enggak? Jadi ini asbab ini Pak harus dijalankan. Walaupun Allah kuasa berikan hidayah pada siapa orang Pak, tanpa usaha bisa saja. Semua orang beriman bisa saja. Ya, kalau kuasa memberikan orang beriman semuanya, satu kampung beriman, satu negara beriman, Allah kuasa. Tapi ini harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya, harus ada pengorbanannya Pak hadirin. Ini jadi nggak ada bim salah bim kok, nggak ada instan Pak, harus ada usaha ya, harus ada usaha. Hadirin, hidayah ini Pak sekarang ini sebenarnya sudah ada, tapi masih ibarat apa Pak, ibarat awan tuh berbendung, belum pecah Pak, belum jadi air. Nah, tapi kalau kita usaha lagi, perjuangan lagi, usaha lagi, mati-matian dengan harta, diri, waktu, sehingga tuh cair Pak, dia akan menjadikan air hujan. Kemanapun orang kena Pak, kalau sudah hujan Pak, mulai kemanapun dia kena air hujan, begitu Pak. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, kita usaha hidayah, kita buat dengan harta kita, diri kita, waktu kita, nyawa kita sekalipun Pak, sehingga ini Allah akan amkan hidayah Pak, sehingga orang kejar hidayah. Bagaimana Abu Sufyan Pak, ya, Ikrimah, dia lari dari hidayah Pak, dia naik ke kapal. Nah di kapal pun dia disuruh dikucupurin Pak. Kalau kamu nggak baca kalimat yang ini, la ilaha illallah,
kamu saya ceburin. Akhirnya terpaksa Pak dia ucapan la ilaha illallah tapi terpaksa. Itu pun Pak udah lumayan Pak. Ketika ada ombak ya, tapi ketika Ikrimah mengucapkan la ilaha terpaksa itu udah meredah Pak. Itu pengaruhnya. Sehingga Ikrimah pulang lagi nemu istrinya, kita mau hubungan, istrinya nolak. Mas ini Abi ini masih keadaan kotor. Masuk Islam dulu. Maka ini Ikrimah Pak masuk Islam Pak di depan Nabi Pak. Ini bapak anaknya Abu Jahal nih di mana? Akhirnya dia masuk Islam Pak. Mau baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini Pak. Begitu Pak ya. Jadi hidayahnya harus diusahakan. Karena Nabi usaha dakwah di Mekah, yang dapat hidayah orang Mekah, orang Madinah itu kuasa Allah. Yang penting kita ada usaha. Yang penting kita ada usaha yang kita buat Pak. Ya. Itu hadirin. Kalau kita usaha sungguh-sungguh Pak atas hidayah ini, maka patung pun dia bicara. Ketika orang-orang menyembah berhala itu Pak di Mekah, hari ini masih menyembah aku, sudah ada Nabi diutus, Masya Allah, hari ini kata itu berhala ngomong Pak, sudah ada Nabi diutus hari ini, kenapa kau masih nyembah aku? Begitu Pak. Patung pun ngomong itu batu Pak. Ini kalau sudah benar-benar orang usaha ibadah dibuat hadirin. Ijazah anasullah wal fat wara'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabih. Maka itu Pak, dunduin orang dikejar hidayah Pak. Tapi kalau usaha dakwah ini nggak dibuat, maka yang sudah Islam pun keluar dari Islam. Di mana-mana orang ingkar pada Allah, sunnah sudah kerjakan lagi, jadi aneh. Ya, masjid kosong, wanita keluar dengan tak bebas, you can see. Karena hidayah nggak dibuat Pak, usaha dakwah ini nggak dibuat Pak. Jadi umat ini jadi kacau balau Pak. Ya, kalau usaha dakwah nggak dibuat ini begitu keadaan Pak. Orang asing tidak pada agama. Ya. Tapi kalau usaha dakwah dibuat, orang itu Pak amal agama jadi semangat, bangga Pak dengan keislamannya dia. Begitu. Jadi kita bangga Pak dengan kita Islam itu bangga Pak, Masya Allah. Ya. Kamu itu menurut Pak Aguh, kamu itu sebenarnya hebat kalau kamu yakin, kalau kamu iman pada Allah, kalau kamu punya keyakinan benar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ya. Jadi kita harus konsekuen dengan kalimat la ilaha illallah. Itu Pak. Kalimat la ilaha ini Pak, ini menggetarkan aras. Maka aras ini berkata, ya Allah. Maka aras Allah berkata pada aras, "Wahai aras, berhentilah kau." Ya Allah, bagaimana aku berhenti ya Allah sebelum engkau ampunkan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka tahuilah wahai aras, aku telah ampunkan orang itu. Maka aras itu berhenti. Itu Pak, bagaimana Pak orang membaca kalimat satu kali Pak, la ilaha illallah, itu aras bergoncang Pak. Dan tidak akan berhenti sebelum orang mengucapkan itu diampuni sama Allah Pak. Ini hebatnya Pak kalimat la ilaha. Dan kalimat la ilaha ini juga hadirin keutamaannya, yaitu tidak akan dikiamatkan kalau masih ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi semuanya sudah murtad, semuanya sudah ingkar, satu pun nggak ada ucapan Allah, Allah, Allah. Maka disitulah terjadi hari kiamat Pak. Nah ini, gitu Pak kalimat la ilaha illallah ini ditimbang nih Pak di dua timbangan, dua neraca Pak. Satu kalimat la ilaha illallah, satu lagi daripada dunia langit seisinya Pak. Aras, semuanya bumi langit Pak ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat doang Pak, bukan Allahnya Pak ya. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilallah dengan yakin benar, dakhala jannah. Nah ini Pak, ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita harus yakin Pak. Allah Subhanahu wa taala Pak, ini benar-benar Pak, ini Allah muliakan Pak. Yang ada kalimat la ilaha illallah. Bahkan hadirin, itu Pak di neraka ini, kan orang kafir nih ngecek nih orang Islam nih, nggak kamu di Islam juga masih neraka juga, mendingan aku nggak sholat nggak kenapa Allah aku sama-sama neraka. Maka Allah dengar dengan ucapan orang itu kan, Allah dengar
Maka Allah ambil Pak yang terakhir masuk neraka nih. Ini nggak lagi orang Pak. Dia cuma iman sebijarah saja nih. Dia punya iman, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, nggak pernah baca Quran, nggak pernah, hanya pernah ucapan Allah sekali aja ketika dunia Pak. Itu Allah angkat Pak. Allah ganti surganya 10 kali dunia itu Pak. Diangkat sama Allah. Begitu nggak ada lagi orang Islam Pak, hanya orang kafir aja. Baru tuh orang kafir misal, baru dia sadar, Masya Allah. Itu ucapan Allah sekali aja Pak, itu tidak kekal neraka Pak. Dia akan dikasih surga 10 kali dunia Pak, luasnya Pak. Masya Allah, itu hanya iman sebijarah Pak. Subhanallah, begitu mulianya kalimat la ilaha illallah. Itu hadirin, setan gak mencuri rumah kita, setan gak mencuri emas kita, setan gak mencuri istri kita yang cantik, tapi setan mencuri iman yang ada di dada kita ini. Yang dicuri itu Pak, karena itu berharga. Ya, setan paham Pak, setan paham Pak perkara ini. Maka jagalah, jagalah Pak tentang apa? Tentang iman kita yang ada di diri ini. Jangan sampai Pak mudah tertular daripada di hati kita la ilaha illallah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman Pak ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.